Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Penjelmaan duniawi dari pola dasar ilahi yang disebut di dalam Al-Quran dengan penulisan pena dan tinta memiliki satu pokok signifikan secara spiritual. Dapat dikatakan bahwa Al-Quran merupakan suara dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan ke dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat-sahabatnya serta generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita sekarang ini. Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa seluruh Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Fatihah itu sendiri terkandung di dalam Bismillah. Karena adanya suatu kehadiran ilahi dalam teks Al-Quran, yakni basmalah, maka kalimat Bismillah ini pun merupakan pengejawantahan yang dapat dilihat dari firman ilahi tersebut untuk membantu kaum muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang Islam. Bismillah membantu kita untuk menembus selubung eksistensi material sehingga memperoleh jalan masuk keberkahan yang terletak di dalam firman ilahi dan untuk mengenyam hakikat secara spiritual. Karena bismillah itu pun adalah suatu pengejawantahan visual dan kristalisasi realitas-realitas spiritual al-haqaiq yang terkandung di dalam wahyu Islam yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kalimat bismillah merupakan hasil daripada pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Kalimat suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada yang esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif daripada eksistensi kosmos ataupun makhluk. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalimat sucinya basmalah dalam wujud fisik yang tersurat pada sebuah kitab suci Al-Quranul Karim yang secara langsung dapat dipahami oleh pikiran yang sehat. Karena kalimat suci basmalah itu sendiri memiliki realitas-realitas dasar dan perbuatan-perbuatan sebagai tangga bagi pendakian jiwa dari tingkat yang dapat dilihat dan didengar menuju kepada tingkat yang gaib, yang juga merupakan keheningan di atas setiap bunyi. Wujud fisik basmalah ini pun didasarkan pada ilmu pengetahuan tentang dunia batin yang tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata, tetapi juga dengan realitas-realitas batin basmalah itu sendiri, yaitu yang tersirat. Bahwasanya basmalah diilhami oleh spiritualitas orang Islam secara langsung yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wujudnya tentu saja dibentuk oleh karakteristik tertentu dari tempat penerimaan wahyu Al-Quran, yaitu qalbu, yang nilai-nilai positifnya diuniversalkan di dalam Islam. Bentuk wahyu Islam yang pertama, yaitu bismillah, tidaklah mengurangi kebenaran, bahkan menjadi sumber religius dari basmalah. Ini berasal daripada kandungan batin dan juga dimensi spiritual Islam. Hanya bagi orang yang mampu melihat realitas-realitas tersebut, ataupun orang yang telah dilatih untuk memperoleh penglihatan al-basirah, penglihatan batin atas sesuatu yang tersembunyi di sebalik rahasia basmalah. Dikarenakan basmalah ini merupakan pesan daripada ruang inti perbendaharaan yang gaib, maka siapapun yang menerima pesan kalimat suci ini
di dalam kalbunya. Ia seakan-akan menikmati alunan nyanyian alam rahim yang membawa jiwanya sebelum episode perjalanan duniawinya yang singkat. Agama Islam ini tidak berdasarkan ketegangan dramatis antara langit dan bumi, ataupun pengorbanan heroik dan penyelamatan melalui campur tangan dengan Tuhan. Akan tetapi, agama Islam bertindak untuk mengembalikan kesadaran seluruh umat manusia bahwa alam semesta ini adalah kalam ilahi dan pelengkap ayat-ayat suci tertulis yang diwahyukan di dalam bahasa Arab. Kesadaran ini diperkuat dengan tata cara sholat yang secara naluriah mengembalikan jiwa manusia pada keadaan primordialnya dengan menjadikan seluruh alam sebagai tempat ibadahnya. Begitu pula halnya dengan kalimat suci basmalah yang terucap pada saat bersujud menyentuh bumi adalah untuk mengembalikan manusia kepada kesucian primordialnya, al-fitrah. Pada saat yang Maha Esa menghadirkan dirinya secara langsung di dalam hati manusia dan mengumandangkan sebuah simfoni abadi dalam keselarasan yang ada pada alam yang suci. Jadi, kalimat suci basmalah yang terucap pada saat berzikir berarti sang penzikir telah kembali ke pusat alam, bukan secara eksternal, melainkan melalui hubungan batin yang menghubungkan dirinya dengan prinsip-prinsip dan juga dengan irama-irama alam primordial yang sakral dan teramat luas, sekaligus merupakan suatu perumpamaan dialog suci antara seorang hamba dengan Tuhannya yang menenangkan sekaligus mensucikan jiwanya. Begitulah basmalah yang terucap di saat manusia hendak melakukan suatu pekerjaan yang halal. Maka kesadaran dirinya akan terbangkit daripada kealpaan melalui kesadaran akan realitas yang Maha Esa. Hati serta jiwa seluruh muslim disegarkan oleh keagungan, keselarasan, dan juga kesucian kalimat suci basmalah dalam bentuk-bentuk huruf al-hijaiyah yang terdiri daripada 7 huruf: ba, sin, mim, alif, lam, ha, yang mengelilingi kaum muslim yang hidup di dalam masyarakat Islam dan yang mengungkapkan keindahannya pada setiap lembaran-lembaran suci Al-Quran. Oleh karenanya, basmalah sebagai induk suci Islam yang merupakan karunia daripada hakikat yang terletak di dalam wahyu Islam. Kalimat suci ini akan tetap demikian bagi seluruh muslim. Tidak peduli apakah diri mereka sadar akan hakikat ataukah mereka yang sudah puas dengan bentuk-bentuk luarnya saja, yaitu pada kalimat bismillah yang tersurat. Bagi mereka yang mengikuti jalan menuju hakikat, kalimat suci ini merupakan pembantu pertama yang sangat diutamakan untuk merenungkan keesaan ilahi Rabbi, karena huruf ba yang dilambangkan oleh titik pengenal kesucian horizontal sin dengan wujud lingkungan vertikal yang menghadap langit, dan mim yang berporos pada suatu tiang kepasrahan. 3 huruf-huruf suci ini secara keseluruhan melambangkan eksistensi universal untuk menuntun manusia dalam pembaruan kualitas, kekuatan, dan aliran berbagai elemen, agar setiap muslim mengingatkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam bentuk alam semesta yang merupakan ayat-ayat yang tersirat, agar umat muslim benar-benar tunduk dan patuh pada kehendak Allah semata dengan mematuhi sifat dan hukum alamnya sendiri-sendiri. Saudaraku sang sejati, kesucian bismillah membantu manusia untuk menembus selubung eksistensi material sehingga memperoleh jalan masuk ke barokahan yang terletak di dalam firman ilahi untuk mengenyam satu rasa bahwa setiap jiwa akan mengenyam sesuai dengan kapasitas keterbatasan dan keabadiannya. Huruf alif di dalam kalimat basmalah
dengan vertikalitasnya melambangkan kekuatan Allah dan prinsip transenden yang darinya segala sesuatu itu berasal. Sedangkan dua huruf lam dalam bentuk kail atau dalam bentuk mata kail yang melambangkan suatu peringatan agar hamba Allah berhati-hati dalam pancingan iblis atau setan, dan sekaligus merupakan pengejawantahan yang dapat dilihat dari firman ilahi untuk membantu kaum muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritualitasnya. Hal inilah yang seringkali diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan dengan tanpa diawali basmalah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam pekerjaannya tersebut. Mengapa harus diawali dengan basmalah? Karena di dalam makan dan minumnya manusia, iblis akan turut andil di dalamnya jika tidak diawali dengan ucapan basmalah. Selanjutnya, mengenai huruf H marbutah yang melambangkan realitas lingkaran kosmos sebagai wahyu primordial Tuhan, yang merupakan hasil daripada pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Keempat huruf suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada yang esa, kesementaraan dunia dan kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluknya. Sebab tidak ada yang sia-sia apapun yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Al-Imran ayat 191. Jadi, jika keempat huruf ini digabungkan menjadi kalimat Allah, itulah alasan mengapa alif menjadi super abjad dan huruf pertama dari nama Tuhan yang maha kekal ini. Allah yang bentuk visualnya benar-benar menyampaikan seluruh doktrin metafisik Islam mengenai alam realitas. Karena dalam bentuk tulisan dari nama Allah dalam bahasa Arab ini, kita dapat melihat dengan jelas suatu garis horizontal, yakni gerak penulisannya. Kemudian garis tegak lurus daripada alif dan lam, semacam garis melingkar, yang secara simbolis dapat disamakan dengan suatu lingkaran tauhid yang mengelilingi jiwa orang Islam, sekaligus merupakan suatu tehfani dan refleksi dari keterbatasan kekayaan khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta setiap saat tanpa pernah kehabisan kemungkinan-kemungkinannya. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.